lagi rame banget di FYP gue muncul mulu tentang manifest. Orang-orang nge-share mereka dapet confession dari orang yang nge-crushin mereka lewat akun manifest. Gue juga punya cerita tentang itu, tapi bukan tidak gue gak akan cerita gue di manifestin sama orang-orang nge-crushin gue. Gak ada, karena satupun gak ada yang ngirimin gue manifest. Heran gue, emang gue sejelek itu kayak Oke, gak usah diceritain yang itu lah ya, karena kayak jatuhnya ntar memperbalukan diri gue sendiri. Gue akan cerita terkait hal lain, yaitu pembentukan akun manifest di sekolah gue waktu gue SMA dulu. Jadi di SMA gue dulu itu tidak ada namanya akun manifest, dan gue pribadi pun nggak tahu itu apa itu manifest sampai dimana suatu hari kelas gue lagi jam kos. Biasalah gue ngobrol sama teman gue, berbincang-bincang, sharing is caring ya kan, ya bahasa benernya sih gibah kita. Terus temen gue cerita nih kalau dia dulu waktu SMP pernah dapat manifest dari kakak kelasnya, bahwa kakak kelas ini demen sama dia gitu. Terus kayak dia cerita lah, akhirnya dia tahu siapa kakak kelas ini. Terus gue disitu bingung kan, manifest tuh apa? Gue saking, mungkin gue karena SMP gue ansos banget ya, lu bayangin aja 3 tahun sekolah gue cuma punya temen 3 orang. Gimana sih lu Min, kagak ngobrol apa gimana? Nggak tahu deh, gue juga lupa dulu SMP gue kayak gimana. Terus gue tanya lah ke dia kan, manifest tuh apaan? Terus akhirnya dijelasin lah sama dia. Terus akhirnya gue tanya juga nih ke temen gue yang memang anak OSIS nih, jadi kayak maksud gue dia kan tahu segala-galanya di sekolah gue kan. Gue tanya lah, nih sekolah kita kagak ada manifest, gue bilang gitu kan, karena gue juga pengen tuh nyampein perasaan gue sama kakak gue lagi demen tuh sama orang pada saat itu kan. Terus kayak nggak ada di sini mah, kagak ada manifest, kayaknya emang belum deh, kayaknya itu lebih ke anak-anak SMA gitu, karena gue sekolahnya dulu MAN kan. Terus akhirnya gue bilang, ngapa nggak kita aja yang buat? Terus akhirnya gue sama temen-temen gue, ya udah buat aja, iseng lah kita buat akun manifest sekolah gue. Nah, kita buat lewat HP temen gue. Nah pada saat itu Instagram harus menggunakan email asli. Kalau sekarang kan kalau kita buat akun kan bisa pakai akun yang sebelumnya kita udah punya kan, jadi kayak anaknya dari yang akun kita udah punya. Tapi dulu tuh harus pakai email asli untuk verifikasi. Tapi pada saat itu kita kayak, ya udah bikin aja dulu email asal dulu, nanti kita baru bikin email baru untuk akun Instagram ini gitu, karena emang iseng doang niatnya. Akhirnya kita buatlah nama sekolah, terus bakal manifest. Kita follow semua orang, anak-anak sekolah gua, mau cewek mau cowok semua follow. Sampai akhirnya itu cepet banget, mungkin karena mereka juga kayak penasaran akun apaan nih gitu kan. Itu banyak banget yang langsung nge-follow back dan nge-ACC followers kita. Terus untuk memulai posannya itu, kita mulai dengan posan kita bertiga yang confess ke kelas kita masing-masing. Dan kebetulan gue bertiga ini demen sama kakak kelas juga, jadi udahlah bikin lah tuh, gue bikin 2. Gue bikin buat kakak kelas sama ada sangkatan gue. Emang demen banget ya gue sekali demen sama 2 orang. Terus ya udah temen gue juga, pokoknya 5 posan pertama itu kita semua nih yang isinya confess ke crush kakak kelas lah gitu. Terus abis itu mulailah ada DM masuk untuk request gitu kan. Terus pas kita baca, nah ini awal mula perkaranya. Isi DM-nya bukan buat confess ke crush, tapi buat ngejelek. Gue yakin gak cuma gue doang, beberapa dari kalian pasti pernah ketemu sama orang yang kita nggak kenal, kita juga nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak ngapa-ngapain, tapi dia ngeliatin kita kayak orang ngajak ribut gitu, kayak punya masalah. Padahal kayak ketemu aja nggak pernah, baru sekali ini. Pertama kali gue disini sama orang kayak gitu adalah kelas 4 SD. Lo bayangin kelas 4 SD gue masih imut, polos, baik hati dan tidak sombong. Gue disini sih udah gitu bukan sama sepantaran gue, sama mbak-mbak yang umurnya kayak udah 20 tahunan. Ini kejadian waktu gue baru balik Sanggar. Jadi kan gue dulu sempet Sanggar di Pala di The Mall. Nah gue sama mak gue berbalik nih kan sore-sore naik angkot, karena kita berdua tidak bisa naik motor ataupun naik mobil, jadi kita tim angkot. Siapa yang tim angkot? Nah gue duduknya itu di ini mak gue, nih gue di sini mbak-mbaknya, di sampingnya nih yang langsung supir. Tau gak sih? Pernah naik angkot gak sih kalian? Nggak pernah? Yaudah kita beda kasta. Oke. Nah duduk gabut kan nih, gue lagi di perjalanan karena lumayan jauh nih dari The Mall ke rumah gue. Ngeliat sekeliling, terus gue ngeliatin bawaan mbak-mbak samping gue ini. Nah si mbak-mbak ini bawaannya banyak, dan di tasnya itu ada gantungan tas gitu yang bulu-bulu gitu kayak gemas gitu kan. Nah gue ngeliatin tuh gantungannya lucu soalnya kan. Gue liatin si mbak-mbaknya kan sadar nih, dia ngeliatin gue langsung sinis. Orang mah kayak ngeliatin biasa dulu gitu, make sure dulu kayak ini bocil ngapain samping gue kok ngeliatin tas mulu. Ini enggak, langsung ngeliatin gue sinis yang kayak diliatin atas ke bawah, terus habis langsung gitu. Dan dia langsung narik beberapa barangnya yang mepet ke gue nih buat menjauh dari gue. Kayak hah? Gue bingung kayak hah, gue megang barang lu aja kagak gitu. Gue berasa maling di situ. Bahkan di situ tuh mak gue sampai sadar gitu, sampai nanya ke gue kayak, kamu ngapain kok diliatin sinis banget sama samping kamu digituin kan. Terus gue kayak nggak tahu orang ngapa-ngapain. Gue bingung sendiri kan, gue jadi takut kan. Satu angkot juga pada ngeliat ke arah gue, karena si mbak-mbaknya repot sendiri gitu yang kayak geser-geser tasnya menjauh dari gue. Kayak ih
anjir gue berasa virus. Setelah itu kayak gue biasa aja sih, karena di situ kan gue kayak masih polos gitu kan, nggak ngerti apa-apa. Dan paling karena gue duluan turun, jadi gue kayak ngasih kenang-kenangan ke mbaknya. Jadi sebelum turun tuh gue peperin upil gue ke tas mbaknya. Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah gak cerita. Nih gue baru banget balik kampus, jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000 nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau GoPay doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembaliannya cuma GoPay. Akhirnya GoPay-nya itu gue beliin permen. Permen kan dulu pas masa gue tuh GoPay 2, gue belilah nih permen Kiss. Gue masih inget banget, gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan membuka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan, sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus habis itu lu tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama tuh ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali. Jadi pas kemarin gue live itu tuh gue ditanya, lo pernah nggak Min difitnah sama orang? Terus gue teringat kejadian ini waktu gue dari SD mau ke SMP. Jadi pas masa-masa setelah UN lagi mencari sekolah. Tapi ini bukan fitnah sih, lebih kayak dicurigai, dituduh, nggak tau deh, pokoknya lo dengerin aja. Gue tuh SMP-nya tuh di MTS Negeri 4 Jakarta, itu lumayan favorit. Banyak yang dari SD gue yang daftar di sana, termasuk gue nih. Jadi ada beberapa, gak cuma gue doang. Nggak cerita nih, udah pengumuman dan gue lolos. Terus pas lagi main di sore hari, gue inget banget. Jadi emang gue punya tetangga yang anaknya tuh satu sekolah sama gue tapi beda kelas. Terus emaknya nanya ke gue sore-sore, gue lagi main, kamu daftar MTS 4 juga ya? Kamu keterima nggak? Ditanya kan. Terus gue bilang, iya daftar, keterima. Kita samarin aja nama anaknya tuh Wawan ya. Terus si ibunya ngomong gini ke gue, ini mah bukannya apa-apa ya, cuma dari kelasnya Wawan tuh banyak banget yang daftar. Wawan juga daftar, tapi kok nggak pada keterima ya? Padahal pinter-pinter loh anaknya. Dalam hati gue udah yang kayak, ini maksudnya apaan nih? Bawa-bawa pinter-pinter, maksudnya gue blow on. Terus tetangga gue ngomong lagi kayak gini, ini mah bukannya nuduh kamu ya, cuma kayaknya banyak yang nyogok nggak sih ya? Walaupun mungkin kamu nggak nyogok, cuma kayaknya banyak nggak sih? Kamu pernah denger gitu nggak mereka bayar apa, bayar ini, bayar itu nggak? Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih? Itu teman-temannya Wawan sih, ini sih itu disebutin tuh semua sama dia. Itu pinter banget loh, masa nggak terima? Akhirnya gue cuma jawab, nggak tahu sih, aku nggak pernah denger ada yang nyogok sih. Terus tapi kayak dia masih keke gitu, oh nggak pernah denger ya, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, bla bla bla. Masih diterusin. Terus dia gosip sama ibu-ibu yang, gue yakin lo semua pasti punya temen yang cakep nih, selera masyarakat cantik banget gitu. Semua orang udah mengakui kalau dia cantik, tapi nggak pernah pede kalau misalnya, aduh cukup, kalau misalnya ngepost foto di Snapgram, atau kan jangan ngepost foto deh, pasang foto profil WA ataupun lain pakai muka dia aja tuh dia nggak pede. Aneh banget gitu, padahal kayak semua orang tuh tahu dia cantik, dia juga sering banget dapet pujian karena muka yang cakep, tapi kenapa lo bisa nggak pede? Nih kalau gue punya muka kayak dia nih, kayak bisa tiap hari gue selfie muka gue kayak begini aja, gue selfie mulu. Gimana muka gue kayak dia? Gila kali ya. Gue tuh pada saat itu sampai mikir kayak, nih apa gue kepedean banget ya? Apa gue terlalu narsis apa gimana? Dia aja yang cakep, yang memang orang-orang semua tuh udah mengakui kalau dia cakep tuh masih gak pede gitu. Kok gue bisa-bisa gue pede-pede aja nih ngepost sesuatu. Itu kan pas gue SMA ya, pas gue masuk kuliah, makin banyak gue temuin cewek-cewek yang satu spesies nih sama temen gue waktu gue SMA dulu. Mereka tuh sering banget insecure dan kayak, ih muka gue jelek gak sih, muka gue aneh gak sih? Yang padahal itu kalau gue jadi mereka, itu foto gue post karena gue ngerasa itu cakep gitu. Kayak bisa-bisanya lo masih mikir itu muka lo jelek. Tolonglah buat teman-teman gue yang suka banget minta pendapat nih, apalagi kalau mau ngepost foto gitu. Terus kayak gue udah dengan baiknya gue yang kayak, ini bagus fotonya yang ini aja, muka lo kayak di sini lebih bagus dari segala macem. Ujung-ujungnya nggak jadi di post dengan alasan yang tidak masuk akal. Alisnya tinggi sebelah lah, hidungnya bola nggak tuh, bolongan hidungnya gede sebelah lah. Kayak orang-orang nggak akan ngezoom sampai ke bola lagi nggak tuh, bukan bulu apa, lobang hidung.
Udah gila kali ya, orang-orang kan ngeliat secara overall kayak wah cantik, udah gitu doang, nggak akan di zoom tuh pori-pori lu ada berapa dihitungin sama mereka, kagak akan. Jadi lu pada jangan suka bikin emosi ya gitu. Udah minta pendapat, udah dikasih pendapat bagus-bagus malah nggak jadi dengan alasan yang nggak jelas. Bersyukur tau nggak. Lo kalau gue punya ya Allah cekukan, gue kalau punya muka kayak lo, kalau gue punya muka kayak dia nih, gue kayak tiap hari bisa selfie deh. Nih kalau dulu tuh gue sampai mikir kayak, nih orang mukanya cakep tapi kenapa nggak pede? Kenapa muka gue yang begini gue pede-pede aja? Ah capek banget.